Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita horor tentang ritual Jumat Kliwon di Sungai Berdarah. Cerita horor dari kisah yang dipercaya sebagai kejadian nyata di daerah pedalaman Jawa Tengah. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Di sebuah desa terpencil bernama Kaliwungu Wetan, ada sungai tua yang warga sebut dengan nama Kali Abang. Sungai itu terlihat seperti sungai biasa. Airnya tenang, dikelilingi pohon bambu dan perdu yang rimbun. Tapi masyarakat sekitar tahu air sungai itu kadang berubah warna menjadi merah pekat, terutama saat malam Jumat Kliwon. Orang tua dulu percaya bahwa sungai itu pernah menjadi tempat pembuangan korban ritual pesugihan sejak zaman penjajahan hingga Orde Baru. Karena sejarah kelam itu, setiap malam Jumat Kliwon warga dilarang keras mendekati aliran sungai, apalagi membawa anak kecil atau binatang peliharaan. Namun, larangan ini mulai diabaikan generasi muda yang tak percaya mitos. Sampai akhirnya datanglah seorang pria muda yang bernama Yuda, 28 tahun, lulusan kota yang pulang kampung untuk membuka usaha tambak ikan. Yuda ingin memanfaatkan Kali Abang sebagai irigasi untuk tambaknya. Ia menertawakan larangan-larangan warga. Air berubah merah, mungkin karena lumut atau endapan tanah, kata Yuda dengan tatapan sinis. 4 hari menjelang Jumat Kliwon, ikan-ikan di tambaknya mati mendadak, padahal air tampak jernih dan bersih. Malamnya ia bermimpi didatangi sosok wanita tua berbaju merah yang memintanya pergi dari desa itu. "Ini tanah tumbal, nak. Jangan campuri. Kau tak tahu apa yang sedang menunggu," kata sosok wanita tua itu. Paginya Yuda menemukan jejak kaki berlumpur masuk ke ruang tengah rumahnya, tapi tak ada tanda-tanda pencurian. Sejak saat itu ia mulai mengalami kejadian-kejadian ganjil. Suara air mengalir deras padahal sungai tenang, suara gemelan dari kejauhan, dan bau amis darah yang tercium kuat saat malam hari. Diam-diam seorang tetua desa bernama Mbah Giman memanggil Yuda. Ia memberitahu bahwa setiap malam Jumat Kliwon ada ritual rahasia yang dilakukan oleh kelompok tertentu di dekat sungai. Ritual ini dilakukan oleh penganut pesugihan darah yang mempersembahkan tumbal agar tetap kaya, sehat, dan tak tersentuh karma. Tumbalnya bisa berupa binatang, manusia, bahkan bagian tubuh dari diri sendiri. Menurut Mbah Giman, orang-orang yang ikut ritual ini sudah bukan warga biasa lagi. Mereka bisa hidup seperti orang normal, tapi jiwanya telah dijual. Kau tidak sengaja mengganggu tempat mereka, dan mereka sedang mencari pengganti tumbal berikutnya, ucap kata Mbah Giman. Yuda pun nekat menyelidiki sendiri. Ia bersembunyi di antara semak pinggir sungai pada malam Jumat Kliwon. Waktu menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Hujan rintik turun, kabut tipis menyelimuti arah sungai. Tiba-tiba muncul barisan orang berjubah hitam dari arah timur. Mereka membawa obor dan sesuatu yang dibungkus kain putih. Di tengah mereka berdiri seorang pria besar bertopeng kerbau, pemimpin ritual. Yuda pun menahan napas saat melihat mereka mulai membacakan mantra. Lalu kain putih itu dibuka. Seorang anak laki-laki kecil yang menangis dalam keadaan terikat. "Dengan darah suci kami bayar harta, dengan jiwa murni kami kunci nasib kami," kata-kata mereka saat melakukan ritual. Pemimpin itu mengangkat sebilah keris dan Yuda tak sanggup lagi melihatnya. Tapi yang membuatnya nyaris pingsan adalah
Begitu darah mengalir ke sungai, air berubah menjadi merah gelap dalam sekejap. Bau amis menyengat. Air beriak meski angin tak berhembus. Tiba-tiba ada satu peserta ritual menoleh ke arah semak tempat Yuda bersembunyi. "Ada yang mengintip," kata dia. Mereka pun mengejar. Yuda lari terbirit-birit, tapi semak terasa seperti menjebaknya. Yuda pun akhirnya jatuh terguling, dan saat hendak diseret, sosok wanita berbaju merah dari mimpinya muncul menghalau mereka. Bukan dia, bukan malam ini. Dan Yuda pun langsung pingsan. Yuda terbangun di rumah Mbah Giman. Menurut warga, ia ditemukan pagi-pagi tergeletak di tepi sungai, tapi tak sadarkan diri. Tapi sejak kejadian itu, ia selalu melihat sungai mengalir merah, padahal orang melihatnya normal saja. Ia jadi sering melamun dan tubuhnya lemah. Warga percaya roh sungai telah mengikat jiwanya karena ia telah melihat apa yang tidak seharusnya dilihat oleh Yuda. Seminggu kemudian Yuda menghilang. Rumahnya kosong, tambaknya dibiarkan terbengkalai. Mbah Giman hanya berkata, "Sungai berdarah tidak pernah salah memilih. Kalau bukan dia yang dijadikan tumbal, mungkin dia yang ditarik jadi bagian dari penjaga," kata Mbah Giman. Kini warga Kaliwungu Wetan tidak lagi membicarakan sungai itu dengan sembarangan, bahkan menyebut nama Kali Abang. Saat malam saja dianggap pamali. Setiap malam Jumat Kliwon, warga mematikan lampu lebih awal. Tak ada yang keluar rumah, dan gamelan dari arah sungai kadang masih terdengar, diiringi suara jeritan jauh dari balik kabut. Karena sungai itu, darah bukan hanya mengalir, tapi juga menuntut ganti setiap waktunya. Nah, itulah geng, cerita tentang ritual Jumat Kliwon di Sungai Berdarah. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Semoga kalian suka, dan terima kasih.